Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Berbicara seputar tarikat, antara syariat dan tarikat. Syariat dan tarikat. Syariat dan tarikat itu tidak bisa dipisahkan. Bertorikoh tapi meninggalkan syariat tidaklah benar, karena torikoh adalah buah dari syariat, atau orang yang mengambil jalan torikoh harus melalui pintu syariat. Syariat mengatur kehidupan kita, mulai dari masalah akidah hingga masalah ibadah. Mulai dari masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, hari akhir, hingga masalah takdir. Dari syariat pula kita mengetahui rukun Islam, yaitu syahadatain, sholat, puasa, zakat, dan haji, hingga keutamaan sholat. Serta hubungan antara manusia seperti jual beli, pernikahan, dan lain sebagainya. Setelah menjalankan syariat dengan baik, barulah kita bertorikoh. Tujuan bertorikoh adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk bertorikoh secara perlu bimbingan seorang mursyid. Sebab mursyid inilah yang akan mengenalkan seseorang murid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ia dekat dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dituntut oleh bertorikoh sendiri adalah perilaku pengikutnya. Ia harus berusaha membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dirinya, terutama hatinya. Dengan kebersihan hati, lahir maupun batin, seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah berwudu. Ketahuilah bahwa berwudu merupakan salah satu cara bersuci menurut syariat Islam. Biasanya kita berwudu hanya untuk mendapatkan keutamaan wudu, serta berbagai syarat untuk menjalankan sholat. Sedangkan torikoh menurut buah dari wudu, ketahuilah bahwa berwudu tidak hanya membersihkan kotoran lahiriah kita, tetapi pada hakikatnya juga membersihkan kotoran batiniah. Al-Quran menyebutkan bahwa sholat mencegah dari kemungkaran dan kerusakan. Karena kita sudah memahami makna wudu dan sholat itu secara tarikat, untuk mendapatkan buah berwudu, kita harus arti wudu. Kita harus mengerti arti wudu, dan untuk mendapatkan pengertian ini kita harus mendapatkan bimbingan dari seorang guru. Jika sudah mengetahui buah berwudu,
Kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kita membersihkan muka, maka kita harus lebih bisa menjaga diri dari perilaku sombong. Kita harus lebih rendah hati, lebih tawadu, dan lebih beradab. Dengan menjaga perilaku tersebut, kita akan mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapannya kita harus semakin mendudukkan kepala. Semua yang ada pada diri kita adalah pemberiannya semata, Azza wa Jalla. Begitu pula terhadap junjungan kita, baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas limpahan rahmatnya lah kita menjadi pengikut yang setia. Untuk itulah kita selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya kita lebih dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi idola bagi kita dalam menapaki semua lini kehidupan hingga akhir hayat. Sikap tawadu ini pun harus kita tunjukkan ketika berhadapan dengan para wali, ulama, dan guru-guru kita yang telah memberikan pemahaman tentang kebenaran syariat Islam dan thariqah. Adapun cara memilih thariqah, banyak thariqah yang dapat kita ikuti, tapi menurut saya sebaiknya mengikuti thariqah yang paling ringan, baik dalam bacaan maupun amaliyah. Demikian penjelasan kami. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.